tips untuk bisa diterima di SMA negeri. Ya, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Putsjati dan di sini kita akan membahas mengenai tips bagaimana kita bisa diterima atau peluang lebih besar untuk bisa diterima di sebuah sekolah negeri, utamanya adalah SMA negeri terkait dengan PPDB yang sedang berlangsung saat ini untuk PPDB SMA SMK Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 ya. Buat kalian adik-adik SMP tentu sangat antusias ya menghadapi PPDB ini dan tentu kalian berharap untuk bisa diterima di sekolah yang kalian inginkan, kalian cita-citakan atau kalian favoritkan walaupun oleh pemerintah saat ini memang digembar-gemborkan tidak ada sekolah favorit ya, tapi pasti siapapun tetap ingin memilih sekolah yang kalian anggap paling favorit menurut kalian dan saya akan berbagi tips ya buat kalian adik-adik lulusan SMP yang saat ini akan mendaftar di SMA khususnya ya di Provinsi Jawa Tengah atau mungkin di provinsi lain ya karena ya secara garis besar sebenarnya sistem PPDB-nya nggak jauh berbeda ya. Jadi di pendaftaran PPDB SMA tahun 2024 ini ada 4 jalur ya. Yang pertama adalah zonasi, kemudian ada afirmasi, kemudian ada prestasi, dan ada perpindahan tugas orang tua. Lalu tipsnya bagaimana agar kalian bisa diterima di salah satu SMA negeri yang kalian inginkan ya, kalian favoritkan. Yang pertama, kalian harus melihat peluang kalian ya, melihat peluang kalian. Eh, Kalau rumah kalian mungkin dekat dengan sekolah tersebut, maka peluang terbesar adalah menggunakan jalur zonasi ya. Karena zonasi itu patokannya, ukurannya adalah hanya dengan menggunakan jarak radius dari titik koordinat rumah kalian sesuai KK dengan titik koordinat sekolah tujuan kalian. Radius garis lurus itu akan menjadi sistem penghitungan siapa saja yang bisa masuk di sekolah tersebut, yaitu dengan melalui jalur zonasi. Ya, dan bagi kalian yang mungkin jauh dari sekolah yang kalian favoritkan, maka satu-satunya jalan adalah kalian bisa memanfaatkan jalur prestasi. Jalur prestasi itu nanti seleksinya berdasarkan nilai dan juga kalau misalnya kalian punya piagam penghargaan yang diakui oleh sistem PPDB, oleh regulasi PPDB pada tahun ini, maka itu akan sangat bermanfaat sekali untuk bisa menambah poin kalian. Ya. Kemudian misalnya kalian punya peluang juga di jalur afirmasi ya, misalnya dari keluarga tidak mampu, keluarga dari panti asuhan, kemudian anak tidak sekolah, kalian punya peluang di jalur afirmasi ya, jalur afirmasi. Dan terakhir jalur PTO itu merupakan jalur yang khusus buat orang tuanya pindah tugas ke lokasi tertentu dan itu pun ada syaratnya ya, surat tugas SK tugas itu maksimal 1 tahun, kemudian kakak harus berasal dari luar kabupaten kota gitu. Lalu bagaimana kira-kira strategi untuk bisa memilih, bisa diterima di sekolah yang kalian pilih ya, yang kalian inginkan ya. Ya, tadi seperti saya katakan, kalian harus membaca peluang, membaca peluang. Beruntunglah kalian misalnya yang rumahnya sudah dekat, kemudian nilainya tinggi, atau mungkin terbantu juga kalian termasuk bisa lolos di jalur afirmasi. Nah, itu artinya kalian tidak punya punya 3 peluang untuk bisa masuk ke sekolah tersebut dengan zonasi, dengan prestasi, dengan afirmasi ya. Itu peluangnya bisa dimanfaatkan. Peluang mana yang paling besar? Ya, kalian harus bisa membaca apa ya? Misalnya zonasi, kalian itu harus bisa memantau pergerakan tiap harinya. Jurnalnya seperti apa? Jarak kalian itu, jarak rumah kalian itu masih dalam hitungan yang kira-kira aman nggak ya? Kira-kira aman nggak? Kalau misalnya sudah nggak aman di jalur zonasi, kemudian kamu merasa nilai kamu bagus, bisa bersaing di jalur prestasi, misalnya gini, kamu daftar jalur zonasi ya, dengan jarak rumah kamu itu misalnya dari sekolah itu 1 kilometer. Kemudian di hari ketiga itu dari misalnya jalur zonasi itu dibutuhkan sekitar 100 lah, dibutuhkan sekitar 100 ya. Ini estimasi untuk jalur-jalur yang lain sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi.
Kemudian di posisi hari ketiga, mungkin posisi kamu dengan jarak sekitar 1 kilometer itu sudah di posisi 98 atau 99, dan itu bisa tergeser dengan jarak yang misalnya lebih dekat, yang nanti bisa misalnya pindah ke masuk ke jalur somasi jalur zonasi sekolah tersebut. Maka kemudian kamu bisa baca peluang, kamu punya nilai bagus, kamu bisa bandingkan di sekolah tersebut ya, nilai untuk prestasi itu seperti apa? Kira-kira nilaimu tuh bisa bersaing nggak? Misalnya kamu masuk jalur prestasi ke sekolah itu, kamu akan berada di nomor berapa? Nah, itu kan kamu bisa baca di jurnal. Kalau misalnya itu lebih aman, ya silahkan langsung aja misalnya jalur zonasi kamu batalkan, kamu pilih masuk jalur prestasi ke sekolah tersebut. Atau misalnya eh, kamu ngelihat bahwa situasi di sekolah tersebut kamu sudah sama sekali nggak bisa masuk, misalnya zonasi juga sudah terlempar, kemudian prestasi juga nilainya bersaing di situ minim, dan kamu tetap ingin sekolah di sekolah negeri, maka kamu harus bisa melihat eh, kira-kira peluang kamu di sekolah lain. Kalau misalnya jarak ke sekolah lain kamu nggak masuk, coba dengan jalur prestasi. Kamu coba lihat nilai prestasi di sekolah lain itu bagaimana peluangnya. Kalau misalnya kamu masih punya peluang untuk masuk belajar prestasi sekolah itu, ya segera lakukan eh, perubahan pilihan pada tanggal 24 sampai 27 Juni besok ya. Jadi di tanggal 24 sampai 27 Juni itu kalian itu harus bisa benar-benar memanfaatkan bagaimana peluang kalian membaca situasi kondisi peluang kalian di sekolah tersebut, dan akhirnya nanti di tanggal-tanggal tersebut itu yang akan menentukan kalian bisa sekolah atau bisa diterima di sekolah negeri yang mana ya. Semoga ini bisa membantu kalian. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini.